yang saya edukasi untuk program bayi tabung, 80% akan bilang saya nggak mau bayi tabung atau dia pergi ke luar negeri. Sekarang hampir 90% pasien yang datang ke sini buka pintu datang, dok saya mau mulai program bayi tabung. Artinya sudah terjadi shifting dari konsep terhadap treatment, bahwa dulu bayi tabung itu put at last as treatment option, tapi sekarang itu menjadi salah satu priority di first option-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di podcast Dr. Aisy Berbagi dengan tagline yang sama tetap ya, duduk manis, berpikir kritis dan tetap optimis. Kali ini kita kedatangan teman saya yang ini orang gila kalau menurut saya sih ya. Dia dari sejak zaman SMA aja udah jadi idola ya. Terus kemudian sekolah, kuliah dan sebagainya tetap mencetak prestasi. Nanti kita akan kulik lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya panggil dulu nih teman saya yang cantik jelita. Ning. Halo hadir, dok. Ning. Hadir, alhamdulillah. Gimana Ning? Sehat Ning? Alhamdulillah dok. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah ya. Tetap sehat ya walaupun COVID ya. Tapi alhamdulillah sih udah kayaknya udah mulai menurun ya ininya. Mudah-mudahan PPKM-nya nanti dihentikan ya nantinya. Baik, kamu udah ini ngulik-ngulik datanya? Wah udah dok, udah terus banyak gimana? Banget nih mau ditanya ke dokter Ivan. Luar biasa. Kalau dokter tadi bilang orang gila, benar-benar dok kok bisa sih dok? Ya itu yang bikin saya jelas adalah dia selain pintar ya, terus kemudian prestasinya banyak dan ganteng, itu kan kombinasi yang ini ya bikin jelas gitu loh. Susah ya. Susah nyari kayak begitu gitu. Bagi-bagi lah gitu ya, satu-satu gitu ya. Baik, kita ketemu sama teman saya nih, kita sapa dulu ya. Bro Ivan, Dr. Ivan Rizal sini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Aisy, Mbak Ning, apa kabar? Ivan, salam kenal. Sama-sama. Bro, ini udah lama banget kita nggak ketemu ya, karena ya ente lah sibuk banget ya, aneh udah ngerti deh ya. Enggak lah, kita cuma di sini-sini aja. Ning, nih aku kasih tahu ya gelarnya Ivan ini ya, Dr. Ivan Rizal Sini, MD, French Cook, gue nggak tahu nih bener nggak apa ini selanjutnya. Terus GDRM, MMIS, SPOG. Kalau SPOG, dokter, MD gue udah tahu deh. Kalau French Cook itu apa sih, Van? French Cook itu Fellow of Royal Australian New Zealand College of Obstetrician and Gynecologist. Oh. Jadi kalau dokter spesialis obgyn di Australia itu ada 2 tahun fellowship yang hanya boleh praktek di sana kalau udah pegang fellowship-nya. Wow. Gitu. Jadi ya kebetulan aja dulu dapat kesempatan buat cari ilmu di negara orang. Jadi waktu itu memang habis dari kuliah, habis ketemu sama Aisy, saya kabur. Lama ngeliat Aisy, gue bilang kata wah spot bosan nih. Kalau GDRM apa, Van? GDRM itu di University of Western Sydney, jadi postgrad degree untuk diploma in reproductive medicine. Masya Allah. Gitu. MMIS? Minimal invasive surgery, master in minimal invasive surgery. Tapi kemudian dia jadi entrepreneur. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita ngobrol gue pengen tahu dulu nih sosok Ivan waktu kecil tuh kayak gimana sih, Van? Lu tuh kok tiba-tiba jadi pengen kemudian jadi dokter, kemudian dokter kebidanan pula, lalu kemudian kayak berubah menjadi entrepreneur gitu. Nah, coba Van ceritain, Van. Aduh, lu nanya gue yang aneh aja sih. Kalau dari kecil ya memang yang namanya nggak tahu ya, karena memang udah diprogram sama bokap gue atau gimana gitu. Tapi kalau namanya dokter itu adalah suatu jalan yang kira-kira ideal gitu. Tapi terus terang dari mulai SD sampai SMA dulu memang kayaknya pilihan nggak terlalu banyak karena di kepala tuh udah mindsetnya memang kesana. Walaupun nggak pernah diarahin, nggak pernah yang namanya orang tua ngarahin lu harus jadi dokter segala macam. Dan memang
pada saat baru tingkat 1 baru berasa. Gue ini sebenarnya mau jadi dokter apa enggak ya? Jadi terlambat gitu loh sih. Jadi begitu udah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 1 itu masih inget banget. Karena mungkin rebelnya terlambat kali ya. Jadi jam 7 pagi kuliah kan inget lah si IC kita di kimia gitu kan. Terus jam 12, jam 1 udah selesai. Siang tuh saya ke ini biasanya bantuin orang tua, mana ada banyak yang saya bantuin sedikit dan kebetulan dari situ ada beberapa kegiatan yang memang saya juga interest di desain. Jadi waktu itu saya kumpulin beberapa teman saya untuk bikin graphic design company. Jadi dari anak-anak Prambors teman-teman saya dulu kita bikin company, habis itu duitnya ternyata nggak ada, itu ngurasin duit doang, jadi terpaksa kita nyari duit, malam-malam terpaksa ngeband kita bos, cari duit, jadi kerja gitu, udah mikir 1 tahun, wah kayak gini gue mah kalau kayak gini terus nih, jadi akhirnya setelah 1 tahun jalan kayak gitu, udah ampun deh, kembali ke jalan yang bener, sekolah yang bener. Pan, by the way sebelum kita terusin, coba dicek, lu udah ngerekam belum? Kayaknya belum tuh. Oh, rekam. Ya. Gue merekam. Rekam ke your computer. Ya. Oke. Ning, lo tau nggak? Ask the host to give you permission to record katanya. 2000 years later. Ning, waktu SMA lo tau nggak nih? Ini gue nggak satu SMA sama beliau, tapi bini gue satu SMA dan dia, waduh, gila nih kata Ivan nih. Kalau misalnya dia ngeband tuh ya. Itu udah pada ngantri tuh yang mau nonton. Dan lu pernah itu Ivan ya? Grupis ya. Ada grupisnya Dokter Ivan ya. Dan pada saat ini Ivan ya, pada saat SMA kan lu pernah ini kan bikin lagu terus kemudian jadi menang di itu ya, LCLR kalau nggak salah ya. Iya, wah itu sih nggak tahu lah, kecemplung tuh. Iya, waktu itu zaman masih mencari jati diri. Jadi bikin lagu sama teman kita namanya si Vivi kan, itu bikin lagu buat nyari duit tadinya, tapi nggak mikir juga bakal bisa lolos. Ya, tapi alhamdulillah lah ada ini. Tapi ya kembali karena memang bukan di situ ujungnya, kita itu dianggap sebagai ya pokoknya udah tahu lah, udah ngerasain gitu. Kira sih gitu dulu. Ya. Makanya kemudian lu bisa gaul sama anak-anak Prambors ya. Kemudian ya itu yang gak lu bilang. Akhirnya lu kembali jadi dokter juga ya. Ke jalan yang tepat. Jalan yang tepat dan emang benar-benar tepat. Tapi sebagai orang tua ya, gue juga mulai berasa anak gue nih. Jadi, bokap gue mungkin dulu bilang, aduh, alhamdulillah dia kembali ke jalan yang bener. Oh iya benar-benar. Itu kalau misalnya itu galau banget tuh kita orang tua ya. Aduh. Nah, terus lu kemudian setelah kuliah ke Australia. Iya, jadi atau tingkat 6 itu memang ada beberapa ini ya, artinya ada beberapa pemikiran bahwa untuk bisa menjadi seorang dokter itu kan suatu achievement, artinya kita effortnya nggak kecil lah, banyak itu belajar memang segala macam. Tapi saya melihat kalau bicara tentang wawasan ya, mungkin salah satu yang mungkin kalau retrospek kita ngelihat sebagai dokter di Indonesia yang sekarang sudah lebih banyak lah, kalau melihat anak-anak gue lagi kuliah tuh mereka wawasannya maju. Dan itu salah satu yang menurut gue waktu zaman dulu itu kita cuman stepnya dokter, PTT, ambil spesialis, PTT lagi, habis itu jadi spesialis atau subspesialis, kan patternnya gitu. Yeah. Tapi kita nggak pernah diberikan kesempatan untuk tahu what actually lies beyond our border. Jadi memang agak terchallenge waktu itu, apa sih yang kalau kita mau menimba pengalaman di luar. Ternyata dari 150 teman kita yang satu angkatan yang mempunyai niat untuk mencoba untuk mencari pengalaman di luar itu cuma 4 orang. Jadi terus terang kita nanya-nanya caranya gimana ya?
buat ini ujian dulu ini segala macam. Akhirnya waktu itu tingkat 5 kebetulan memang ada beberapa hal sih yang menurut gue rasanya juga agak membuat drive untuk pergi belajar ke luar negeri itu menjadi sesuatu yang lain gitu. Tapi salah satunya adalah masih ingat di Tangerang nggak tuh? Yeah. Masih di Tangerang tuh waktu zaman dulu kan buat kita rasanya wah itu asik banget gitu loh. Semua bisa kerjain gitu kan. Tapi memang ada beberapa hal yang sangat challenging dari sisi bagaimana caranya kita bisa nanganin orang dengan mungkin sebagai seorang dokter gitu. Itu ada pasien, ingat banget pasien tuh. Dia berdarah datang, taulah placenta previa ini segala macam. Itu pada saat datang masih oke, ini segala macam. Tapi keluarganya nggak ada duit, nggak ada darah, segala macam. Dari mulai datang, hidup, sampai meninggal. Itu gue ngelihat sendiri. Dan sampai gue bolak-balik ke PMI buat ambil darah, segala macam. Gue bilang, waduh, ini gue mau lihat kalau memang this is jungle-nya, gue mau lihat yang best practice-nya kayak apa sih. Gitu. Dan itu salah satu hal yang memang banyak orang juga mengatakan kalau luar negeri itu semua udah lebih terstruktur, terarah segala macam. Enggak juga. Jungle juga banyak di sana. Cuman ya itu sesuatu yang buat orang dari India itu mereka beruntung. Karena pengalaman jungle mereka di India, mereka bisa compare dengan best practice di UK. Karena brevet mereka bisa pakai di UK. Dan waktu gue di Australia, itu yang namanya waktu gue fellow itu, junior-junior gue itu banyak dari India. Dan itu mereka benar-benar yang artinya knowledge, ya dengan knowledge apa mereka dari sana, tapi pada saat mereka datang, keberuntungan mereka dengan ada kesetaraan untuk mereka bisa pergi kemana-mana, itu membuka wawasan orang, dan itu menurut gue yang sangat penting. Kita dalam hal ini memang ya tentu baru mulai kita ngelihat pada saat fase yang mungkin udah masuk ke spesialis, subspesialis, bahwa kita di luar sana ada sesuatu yang lain gitu. Sementara waktu zaman kita belum ada dulu sih. Sekarang kayaknya di kedokteran tuh ada yang namanya AMSA, tuh bagus banget ya. Kemarin anak gue tuh ikutan kayak gitu, wah ini keren zaman sekarang ya. Tapi itulah kita memang banyak yang jalan tuh memang udah ditakdirin sih. Kebetulan ya gue dapat kesempatan ke Australia aja sih. Emang zaman dulu itu kan informasi nggak seperti sekarang ya. Jadi kesempatan untuk dapat info mengenai pendidikan di luar itu sekarang tuh udah luas banget tuh. Betul banget. Gue ingat waktu itu mau ujian kan di yang namanya nanya USMLE, ujian buat ke Amerika. Itu mesti kirim surat, karena kan belum ada email. Kirim surat. Habis itu di sini katanya ke US Embassy dan segala macam, nggak ada yang tahu. Jadi kirim ke sana, baru nanti dibalik sini. Gue bilang, gua ilah minta ampun. Habis itu nanya ke UK gue inget banget tuh ke ke British Council. Sampai di situ juga udah nanya ini itu segala macam, nggak ngerti juga. Nah kebetulan waktu itu ada kunjungan. Nah gue inget banget waktu itu ada kunjungan untuk dari beberapa center bayi tabung dan rumah sakit yang datang ke Indonesia. Waktu itu datang dengan trading commission dari Australia. Nanya-nanya gue ini itu segala macam. Kalau saya mau ke Australia gimana sih caranya? Dia jelasin baru. Karena kan dulu benar-benar nggak ada internet kan. Betul. Langsung. Ya tahu dulu kita kan namanya bahasa Inggris sih. TOEFL kita 300 udah syukur, Vi. Iya. Benar itu. Bahasa Inggris kita belajar dari Baywatch. Nggak fokus lagi, Dok. Lo tahu nggak Baywatch apa? Tahu, Dok. Oh, tahu ya. Ya. Jadi nanya ini semua segala macam, ya yang penting dia bilang pokoknya kamu ini segala macam. Udah, gue apply. Jadi salah satu yang memang kembali niat ada segala macam, tapi juga berkaitan dengan ada faktor luck-nya lah gitu. Nah di sana itu bulan Desember gue inget banget waktu itu. Sorry. Ya. Jadi yang namanya di Australia itu mereka mulai
namanya mulai employment itu di bulan Januari. Gue bilang employment apa? Di Indonesia kan sekarang kalau lo mau jadi spesialis mesti sekolah. Yes. Tapi kalau sana lo itu sekolah, tapi lo udah kerja. Jadi pada saat lo sudah kerja, udah dapet duit. Jadi pertama kali gue apply ke sana, gue pikir mau sekolah, gue apply lah segala macam, udah dengan segala macam minta duit, modal segala macam. Sampai di sana bulan pertama, gue dikasih duit. Kalau dikasih duit, gue mau ngapain nih duitnya? Tapi itu pun juga sebenarnya dengan keberuntungan, karena pada masuk dapat employment tadi, itu gue mesti ngantri, karena yang dapat prioritas kan dokter Australia. Jadi ada seleksinya 1, 2, 3. Gue nggak bisa masuk pendidikan dulu sana. Gue mesti masuk yang namanya internship dan residensi. Di sana ada RMO namanya, Resident Medical Officer. Jadi setelah masuk ke dalam employment sebagai RMO tadi, baru selama 1 tahun gue memang bilang gue mau minatnya di Obgyn. Jadi mereka oke, kalau ini kita ada job di Obgyn, Anda kerja sebagai ya istilahnya dokter junior lah, dokter magang di dokter magang. RMO. Udah dari situ mulai ini segala macam dan ya kembali dengan bahasa Inggris Baywatch gue terpaksa 3 bulan sih itu gue tinggal di dorm. Di dorm gue kan ingin improve lah, kita pengen ngomong bahasa Inggris dan segala macam. Jadi 3 bulan gue paksain untuk tinggal sama orang-orang Australia yang berobat. Jadi sama mereka itu ada dorm untuk pasien sama dorm buat orang-orang aborigin. Udah bro, 3 bulan gue di sana, buset. Nggak ketemu orang Indonesia, nggak ada segala macem. Masya Allah. Nah itu kan pada saat lu dapat degree dari Indonesia ya, itu bisa langsung dipakai apa lu mesti ujian persamaan dulu? Dulu ada, tapi nggak seribet sekarang. Jadi tetap ada yang namanya AMC. AMC itu Australian Medical Council Exam. Kalau sekarang udah ribet banget, udah ujian, lo mesti ini, banyak banget rasa. Mungkin gue dikasih tahu nih, katanya semakin ribet tuh gara-gara gue. Bisa gitu? Kenapa? Dia bilang, ini anak kok bisa masuk ke pendidikan spesialis? Dia bilang, screeningnya terlalu gampang nih, mesti gue persulit. Dia bilang, itu Presiden Obgyn nih bilang sama gue. Oh gitu. Jadi, gue malah ada yang mungkin gara-gara gue gitu. Tapi waktu itu memang setelah ujian persamaan, kita kan belum boleh masuk pendidikan. Jadi kita di sana itu pendidikan hanya boleh kalau kita sudah punya pengalaman sebagai dokter magang, residen, atau sebagai nama mereka service registrar. Jadi registrar itu kayak residen, tapi residen yang belum masuk dalam program PPDS lah. Tapi lu udah boleh pegang pasien, lu udah ini semua segala macam. Jadi dari situ ada beruntungnya juga tuh sih. Orang rata-rata dari mulai masuk pertama kali dari intern sampai mereka residen sampai service registrar sebelum mereka diterima sebagai trainee registrar atau PPDS gitu ya, itu minimal biasanya 3 tahun. Nah, gue 1 tahun bro. Iya bisa gitu. Nah, 1 tahunnya juga bukan karena gue pinter, karena gue hoki bro. Ya kita zaman dari kuliah kan semua modalnya hoki gitu kan. Duduk selalu menentukan prestasi kita. Ujian juga kalau dapat dosen yang baik kan itu selalu gitu. Pada zaman gue ini juga lucu, 1 tahun tuh. Jadi waktu 1 bulan pertama gue masuk intern, gue dites segala macem. Lu udah jago banget hacking, lu udah jago banget buat ini. Kita tahu di Tangerang yang namanya bayi lahir kan, lo episiotomi, lu jahit segala macem, udah kayak hujan kan gitu ya. Jadi wah ini anak kejagoan nih buat jadi intern, lo langsung naik aja jadi residen. Naiklah jadi residen. 6 bulan gue jadi residen. Maksudnya kan kerjaan residen itu 1 tahun. RMO itu namanya 1 tahun. 6 bulan itu ada registrarnya, jadi senior gue yang hamil dan melahirkan. Oke. Pas saat dia melahirkan, wah gue nggak bisa nih. Jadi short kan 1. Wah udah ribut sekarang, udah nggak apa-apa deh. Gue di sana kan memang mau belajar ya kan. Jadi orang-orang tuh di sana tuh kalau kerja jam 8, jam 5 pulang, bener-bener jam 5 pulang. Gue ya kita kan nggak pernah lah.
Namanya ke jam 5 pulang, kalau bisa sampai jam 10 malam, jam 11 malam kita tungguin mau apa segala macam. Mau gue tinggal di dorm di sebelah rumah sakit kan. Konsulen gue bilang katanya, ini anak ngapain jam 10 jam 5 gitu kan. Jadi gini deh, lu kan mau jam 10 malam, ini kan ada registrar kita yang hamil dan nggak bisa ini, kamu coba saya dampingin gantiin barangkali. Gue bilang, oh nggak bisa, gue baru mulai. Bahasa Inggris gue juga baru mulai baik-baik gitu. Jadi gimana dikasih itu, udah tuh jadi semacam kayak senior Aremo dan / service registrar. Bulan depan ya ada satu orang yang service registrar juga pindah ke Queensland, ke state yang lain. Jadi benar-benar short. Jadi lo kan udah lumayan nih jadi resident. Udah tanya lu bisa operasi sesar nggak? Ya bisa lah, gue udah latihan segala macam bisa di Jakarta. Begitu misalnya, lu jago banget tuh bisa sesar. Ini deh jadi service registrar. Udah sebulan 2 bulan jadi service registrar. Dan kebetulan itu gue dapat konsulen yang banyak kebantuin sih. Memang mereka secara knowledge, secara ini enak gitu. Gue pagi siang malam itu namanya baca buku. Di sana kan internet juga udah lumayan bagus lah di N90s tuh ya. Jadi dapatlah gue kesempatan buat bisa apa namanya expose banyak dengan literatur dan segala macam. Dan setelah itu ditawarin, dia bilang, lo mau nggak kalau mau tahun depan ngambil spesialis? Gue bilang, 3 tahun gue 1 tahun gue yang sama. Jadi itu mereka nawarin tapi tetap mesti ujian segala macam. Jadi ya udah nggak apa-apa gue ujian. Jadi waktu gue udah diterima ujian itu, udah lulus ujiannya, dia bilang we cannot readily accept you as a trainee registrar. So you still have to go through the process of being last on the priority, dia bilang. Karena gue bukan orang Australia, gue bukan pendidikan di Australia, dan gue juga masih 1 tahun pengalaman. Nggak apa-apa. Gue nomor 3 bro di list. Bulan Juni itu udah disuruh segala macam. Udah ya udah terima, syukur. Enggak ya udahlah, gue masih setahun lagi. Bulan Desember 1 orang hamil lagi. Drop, naik gue nomor 2. Oh gitu ya. Minggu kedua bulan Desember gue naik nomor 1. Yang 1 itu dia bilang kawin. Wah, kalau nggak hamil kawin tuh gimana ceritanya tuh? Nah terus gue nomor 1 tuh 5 hari sebelum tanggal 1 bulan Januari untuk employment baru. Itu masih gue nomor 1. Gue bilang ya udahlah, nggak terima. 5 hari gue ditelepon, dia bilang katanya, mereka panggil gue Ivan kan. Hey Ivan, you know what? This registrar who wants to do the training here decided to move back to UK. So what does it mean? That means you're on the list, man. Dia bilang katanya. Gue langsung gila tuh. Jadi gue nggak bisa bohong sih, gue nggak pinter sih, cuman kebetulan hoki gue bagus sih. Ning, orang pinter yang benar-benar tuh dia nggak akan ngerasa pinter dia. Iya, betul. Ini makanya penasaran nih dok, ini nggak mungkin ya, nggak mungkin 100% hoki dong dok. Jadi tapi struggle yang lain selain bahasa apa sih dok? Jadi menarik nih ya, karena jarang sekali sebagai orang awam, saya jarang sekali kayak di Indonesia, habis itu move to overseas, habis itu struggle-nya apa sih biar adik-adik nih, oh nih kita pasti bisa nih karena udah tahu struggle dan bisa mappingin itu nanti ke depannya. Sebenarnya kalau dari struggling prosesnya ya standar lah, namanya kita culture shock pasti ada. Biasa di Indonesia dan segala macam, kita kemudian lain kita pindah ke luar yang ya boleh dikatakan kita kan sebagai secondary secondary citizen ya yang memang ya kita nggak bisa pungkiri itu memang kita ada di situ. Tapi biar bagaimanapun mereka juga respect dengan satu hardworking initiative yang dilakukan. Tapi yang kedua juga kita mesti buktiin kalau kita juga punya modal gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang adu-aduan dengan ini, saya rasa sih apa yang kita dapatkan di Indonesia is just different dari sisi karena kita nggak pernah terekspos keluar aja gitu. Tapi pada saat kita udah bisa compete satu sama lain, yang menurut saya sekarang nih di anak-anak sekarang nih jauh lebih bisa compete, dan level kompetitifnya kan luar biasa sekali. Nah itu memang kemudahan kita untuk
untuk mendapatkan akses untuk informasi, buku, belajar, itu mesti dipakai. Dan menurut saya memang selama 1 tahun itu, karena saya 3 bulan saya benar-benar niatnya untuk nggak mau ngomong sama orang Indonesia, kemudian 6 bulan berikutnya juga saya di sana buat belajar, ya pagi, siang, sore, malam yang ngurusin saya gimana cara saya bisa dapat satu recognition dari mereka dari sisi minimal dari literasi yang kita baca. Jadi menurut saya sih memang kita semua sama kok. Cuman yang penting asal kita bisa mendapatkan kesempatan itu aja. Dan skill kita tuh nggak kalah ya, ininya ya. Pengalaman kita gila kalau berdasarkan dari situ, artinya kan dia belum terekspos ya dengan seksio itu nih. Mereka banyak yang ya artinya kan sangat apa ya? Ya artinya approach itu mungkin idealnya seperti itu ya, karena kan student belum mempunyai, semestinya masih student belum mempunyai untuk bisa melakukan assessment secara langsung, secara klinikal ke pasien kan. Mungkin seperti itu. Tapi pada saat mereka masuk ke level intern, resident, itu benar-benar dirotasi di bagian penyakit dalam. Dia udah benar-benar belajar sebagai dokter penyakit dalam, di obgyn sebagai dokter obgyn anak, sebagai dokter anak. Hanya kebetulan levelnya level di bawah, kayak residen. Cuman dia ya bangsal dia yang pegang. Misalnya katakanlah di NICU dia yang pegang, cuman ada hierarki, ada internnya, ada aremonya, ada registrarnya, jadi mereka satu tim. Jadi benar-benar belajar satu tim itu yang ditantang dari mereka adalah bukan hanya dari skillnya aja, tapi di knowledge base. Ya, oke. Itu pada saat residen. Kemudian lo jadi dokter kebidanan di sana. Ya. Terus kemudian lo lanjut terus tuh ya, Pan? Iya, jadi waktu itu memang pada saat gue udah final years, gue bilang ada beberapa opsi yang mau gue kerjain. Gue bilang pertama, gue interest di science. Memang pengen dari dulu gue mau ngambil nyelesain PhD di situ. Cuman gue pikir kalau gue mau ambil PhD, value gue buat bawa pulang, gue pasti mungkin waktu itu mau pulang kan. Mungkin masih belum terlalu banyak yang bisa gue pakai gitu. Tapi kalau untuk pendalaman dari subspesialisasi sama pendalaman dari skill, mungkin itu lebih bermakna. Terutama ya, minat gue memang di surgery sama di reproductive medicine. Jadi waktu itu gue bilang sama dia, gue mau ngambil fellowship di reproductive medicine deh. Jadi selama 2 tahun tuh gue ngambil laparoskopi untuk minimal invasive surgery-nya sama reproductive medicine. Jadi pada saat gue selesai 2 tahun itu, gue mau pulang tadinya. Tapi ini kebetulan lagi. Jadi di Darwin tuh kosong, nggak ada. Di mereka ada center di sana, ada center bayi tabung. Terus dia tawarin, dia bilang katanya, kamu mau nggak kalau kamu nggak pulang tapi kamu ke Darwin aja. Darwin, gue langsung lihat Darwin di mana? Jadi gue lagi hamil lagi, segala macam kan. Jadi gue bilang, waduh, Darwin. Gue baca populasi buaya lebih banyak dari manusia. Kacau, gue bilang. Tapi dia nawarin, lo kalau mau ke sana, gue kasih rumah, gue kasih mobil, gue kasih satu nih permanen residen. Wah, permanen residen gue bilang. Boleh juga nih gue bilang. Jadi setelah itu gue ke sana praktek di sana. Jadi gue di Darwin praktek 2 tahun, di mimpin klinik bayi tabung juga, dan juga gue ada part time sebagai konsultan di Royal Darwin Hospital. Dan di situ mulai gue belajar banyak soal ini sih, tentang how to manage running practice. Karena menurut gue memang running private practice di luar negeri, terutama di negeri seperti Singapura, Malaysia, Australia, itu berbeda dengan kita. Karena kan kita kalau setelah lulus itu kita pakai istilahnya bawa Snelly sama bawa stetoskop, lu pergi ke rumah sakit, itu doang modal lo gitu kan. Iya. Sama HP paling banter kan. Tapi kalau untuk di Australia, gue tuh 1 bulan diajarin sih. Lo harus belajar accounting. Lo harus belajar marketing.
belajar to manage people. Lo harus belajar tentang law. Jadi 1 bulan itu memang diajarin bagaimana kayak indictment kita untuk bisa menjadi seorang spesialis yang mandiri. Nah, di sana itu memang biasanya spesialis mereka tidak praktek di rumah sakit, tapi praktek di private rooms-nya. Oh, oke. Jadi kayak misalnya saya mau praktek di Bunda gitu. Ya gitu. Saya nggak praktek di Bunda, prakteknya mungkin di mana gitu, di Jalan Cikditiro atau di Jalan Imam Bonjol, mana segala macam itu praktek saya. Tapi kalau mau surgery apa segala macam, baru ke rumah sakit. Rumah sakit. Karena secara payment mereka ada 2. Jadi ada payment yang ditentukan oleh namanya MBS. MBS itu Medicare Benefit Schedule. Jadi misalnya lo nolong partus untuk dokter anak itu udah ada referensi ya sekian. Kayak BPJS kita lah, Inas BPJS kita. Iya. Cuman untuk dokter spesialis, kalau pasiennya itu mau milih dokternya dan dia mau di rumah sakit swasta, mereka di cover dari MBS schedule ditambah dengan dengan private insurance benefitnya. Misalnya gue dokter anak, gue kalau nolong partus, misalnya MBS schedule gue $800. Tapi kalau gue nge-charge ya suka-suka gue mau nge-charge 2.000, mau 3.000. It's a balance of supply and demand. Jadi kalau mengatakan lalu sebagai supplier dan merasa gue punya kompetensi dan segala macam, dia mau nge-charge 5.000, ya Sabtu ya, cuman mungkin nggak ada pasien yang mau pergi ke lu. Tapi kalau bilang gue charge gue 1.200, 1.300, itu artinya gue mesti ada 300 yang dibayarin sama pasien kan? Iya. Antara pasien bayar sendiri atau pasien itu pakai insurance untuk membayar gap-nya. Nah, untuk menentukan 1.200 tadi, gue mesti ngitung. Gue punya ruang praktek. Ke ruang praktek ini, gue mesti investasi di USG. Gue mesti investasi di sistem administrasinya. Gue mesti employ perawat. Gue mesti employ administrasi. Jadi setelah itu dihitung, itu ada akuntan sih yang bisa bantuin lo bikin business forecasting gitu. Tapi dari situ kita belajar bahwa sebagai seorang dokter, lo mesti tahu bahwa biaya yang dikeluarkan itu ada cara ngitung supaya kita ngelihat mengkompensasi seperti apa gitu. Nggak kita nunggu oke lah bulan ini ntar kita dapat pasien sini syukur enggak ya udah gitu. Tapi udah ada matriks, kita memang ada yang kita targetkan dari minimal dari personal kita. Itu yang memberikan satu pilihan yang biasanya di Indonesia itu kita mesti harus terbiasa ya, sorry to say ya, kita melihat bahwa di Indonesia kan kita diajarin dulu being a doctor is good, being businessman is good, being a doctor is doing business is not good gitu. Itu gue ingat banget tuh. Iya. Kayak gitu tuh. Tapi kenyataannya adalah lu kan sekarang kalau jaga malam apa barangkali lu malam-malam terima WA dari pasien segala macam, itu kan effort lu berpikir. Iya. Kalau kita berbicara tentang lu tiba-tiba malam ditelepon segala macam terus lu kasih advice, habis itu lu mesti ke rumah sakit, lu kan bayar bensin. Iya, betul. Dan itu nggak dipikirin tuh sekarang. Wow, itu sesuatu yang mungkin kalau bicara, lu dokter hitungan banget sih segala macam. Lah bukan, kita cuma bicara dari internal kita adalah kalau kita, ini nggak usah kita bicarakan secara, kita bicara antara kita bahwa gimana sih caranya kita bisa mengukur bahwa apa yang kita berikan itu adalah memang semestinya sesuatu yang kita komit untuk berikan gitu. Jangan kita bilang, gue mau charge tinggi segala macam, tapi kenyataannya, gue mau pasien 2 menit, 3 menit selesai dan segala macam. No, kita mau memberikan service yang bagus. That means that's what the patient, will be willing to pay your service. Dan kita harus konsekuen dengan apa yang kita komit dengan mereka. Itu terjadi imbal balas antara service dengan sesuatu yang yang dibeli oleh orang gitu. Itu sih. Ya, itu menarik tuh ya. Karena kita ini kalau aku lihat di kebanyakan apalagi di rumah sakit yang bukan swasta ya, gitu ya. Itu kita lebih volume based care ya, bukannya value kita gitu. Artinya kalau misalnya kita pasien tambah banyak berarti artinya income kita lebih banyak, atau kalau misalnya dihitung malah yang lebih parah kan waktu. Lo misalnya dari jam sekian harus sampai jam sekian gitu. Padahal kita bisa aja kan lebih efektif dalam bekerja kan, sehingga kita bisa meringkas waktu tersebut gitu.
Jadi artinya ini kita apa namanya, efisiensi kita itu justru dinilai jelek kalau misalnya berdasarkan volume, gitu nggak sih, Ivan? Sebenarnya ya, kalau kita kembalikan ke nature dari saya bilang ini sebagai industri pelayanan kesehatan. Kita mesti mengembalikan posisi dokter sebagai profesi, yang mana pada saat kita berbicara memberikan treatment kepada pasien, jangan sekali-kali kita melibatkan faktor ekonomi di situ. Karena pada saat kita berbicara faktor ekonomi dalam memberikan treatment option kepada pasien, itu mulai terjadi bias yang luar biasa. Dan itu yang justru berbahaya. Kok susahnya, batasan barier itu antara kanan sama kiri doang. Gitu, itu susah tuh kita untuk membatasi. Tapi pada saat kita berbicara bahwa sebagai dokter, kita mesti mengembalikan kepada bagaimana ekosistem yang ada di dalam suatu community itu bisa kita anggap sebagai suatu bentuk yang memang itu bisa fit the purpose of the objective dari healthcare itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang volume, sekarang saya kembalikan bahwa BPJS itu kan sebenarnya salah satu upaya untuk bisa mendistribusikan pelayanan yang merata untuk seluruh Indonesia. Yes. Ya kan? Pada kenyataannya, yang ini kalau boleh jujur, mestinya BPJS itu harus ada di level peran rumah sakit pemerintah, rumah sakit vertikal, yang kalau memang katakanlah kita mau ini ya banyakin. Jadi pada saat kita berbicara dengan rumah sakit pemerintah, satu, remunerasi dari rumah sakit itu bisa diperbaiki sehingga dokter itu tidak terfokus kepada volume yang dia treat, atau dia ya memang kalau kita bicara tentang mau swasta, ya dia mesti bicara berapa sih yang dikatakan sebagai kewajaran untuk seorang dokter spesialis itu dengan waktu yang dia spend dan segala macam, supaya dia juga bisa mengcompensate quality of life dari seorang dokter. Karena untuk dari sisi dokter sendiri, ya kita tahu kita kan working long hours dan segala macam ya kan. Tapi di sisi lain juga kita juga mesti mempertimbangkan bahwa antara remunerasi yang kita terima dengan lifestyle yang kita lakukan, plus juga tentang nature dari praktis kita, yaitu kita punya value sebagai medical practitioner, itu harus imbang semua. Dan itu kalau menurut saya ya, kalau bicara tentang bukan kesalahan sih, maksudnya ini suatu kondisi di mana kita memang rumah sakit swasta lebih banyak daripada rumah sakit pemerintah dalam hal ini ya. Itu yang menyebabkan deployment terhadap medical care itu banyak didistribusikan ke rumah sakit swasta. Sehingga dalam hal ini rumah sakit swasta kan rumah sakit swasta. Dia nggak ada subsidi, nggak ada perhitungan terhadap kompensasi dari barangkali anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Dia murni ya swasta. Gue bangun sekian, gue mesti ngitung BIP-nya berapa dan segala macam. Jadi akhirnya pada saat kita bicara rumah sakit swasta, BPJS itu kan kita tahu sendiri marginnya berapa. Jadi pada saat kita bicara margin itu berapa dan dokter itu hanya merupakan bagian kecil dari komponen BPJS tersebut, artinya kan kita dipikir berulang kali untuk bagaimana cara kita menghemat. Which is good, artinya ada beberapa faktor yang menurut saya mungkin BPJS itu memaksa kita untuk tidak dependent terhadap pharmaceutical produk yang kontribusi terhadap cost yang besar. Tapi pada saat kita berbicara tentang BPJS ini, kalau memang mau di-improve, program COB yang ada sekarang di pemerintah yang mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik ya, compensation of benefit ini, dia akan bisa membantu untuk mengisi gap tadi. Jadi pada saat kita bicara bahwa oke, saya sebagai dokter, saya cuma mampu untuk melihat pasien 20 atau 30. Artinya, kalau kita bicara cuma di charge 20.000 per pasien, sementara saya cuma bisa 20, ngomongnya bisa 1,5 jam sendiri untuk satu pasien. Nggak make sense. Tapi kalau insurance mengcover kayak di Australia tadi, dengan adanya cover terhadap gap, dengan adanya COP tadi, ya mungkin akan sedikit membantu. Atau
dia benar-benar main di private insurance. Tetap ada dibayar BPJS-nya, tapi gap-nya tadi dibayar sama private insurance. Nah, kembali ini kan semua ke healthcare politik sama healthcare ya kalau kita bicarakan sih bagaimana strategi ujungnya dari healthcare tadi supaya antara supply dokter yang masih minimal ini bisa seimbang dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Gitu bro, kira-kira bro. Masya Allah. Ning, lu pernah nggak ngelihat dokter spesialis, subspesialis bahkan ya, yang pandangannya kayak begini nih, fasih ngomong kalau misalnya masalah. Jadi belajar banyak kayak kuliah manajemen rumah sakit. Jadi gila. Ya, jadi Van, lu belajar manajemen rumah sakit sebetulnya pada saat di Australia ya, bukan pada saat lu kembali ke Indonesia ya berarti ya? Sebenarnya kalau dibilang belajar, gue masih jauh dari inilah. Tapi kalau bicara tentang exposure pertama, memang di Australia itu membuka wawasan. Itu yang gue bilang statement pertama. One of the things that we would be benefited by visiting or somewhat experiencing what other people are doing, itu merupakan salah satu keuntungan kita untuk bisa membuka wawasan yang lebih luas. Itu satu hal yang waktu zaman kita dulu sulit untuk kita dapatkan. So dari teman-teman kita sekarang yang anak-anak yang baru lulus atau segala macam, then if you have the opportunity to be able to travel somewhere, you travel out abroad wherever you can. Tapi jangan lupa pulang, karena pada saat kita di Indonesia, trust me, pada saat saya pulang dari pesawat itu, saya ngelihat ke bawah. Ini berlian banyak banget ya. Ini tinggal milih aja mana yang mau dipilih, tinggal tergantung mana yang kita mau poles gitu istilahnya. Tapi tergantung dari kita. Mau nggak kita untuk ke dalam, karena menurut saya kayaknya memang kayak di anak nih contohnya. Pada saat kita bicara tentang misalnya katakan kita bicara stunting. Kalau kita bicara stunting, this probably has been the case for a long time. Tapi kenyataannya kalau kita tarik tentang salah satu yang paling basic aja, konsumsi susu. Sekarang susu, produksi di Indonesia itu masih 10% dari total susu yang bisa kita produksi. Jadi artinya kita mesti beresin stuntingnya apa beresin produksi susunya? Iya. Ini PR yang banyak, tapi kalau kita fokus bahwa ini ada isu yang harus kita beresin, dan itu yang membuat gue tertarik gimana caranya kita improve. Ada dua yang waktu itu gue lihat menarik. Pertama, manajemen dari kanker serviks. Ingat gak kita masih punya area dulu sih? Iya. Area kalau masuk ke dalam tuh kan masih ingat lah, Masya Allah, maunya apa segala macam gitu. Gua pulang ke sini masih sama bro. Waduh, gila ini nggak berubah, ini gimana ya? Jadi message-nya kan cuma satu, bahwa program Pap Smear nggak pernah berjalan di Indonesia. Tapi gue sadarin kalau memang mau beresin ini panjang beresinnya, karena lo mesti beresin untuk female cancer program, lo mesti beresin. Lo mesti punya dana untuk Pap Smear subsidinya. Lo harus bisa edukasinya. So this effort menurut gue pada saat itu very very challenging, yang kayaknya nggak mungkin gue kerjakan sendiri. Jadi pada saat gue masuk itu ya artinya gue ngelihat masih banyaknya pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri, dan salah satu yang paling besar yang belum bisa di handle adalah pasien bayi tabung. Dan itu kenapa gue membawa pulang my past experience di IVF untuk bisa mengembangkan IVF secara mungkin kalau banyak teman-teman di bayi tabung itu bilang nih Ivan nih IVF-nya dibisnisin segala macam. Kita selama 10 tahun di Indonesia dari tahun 95 sampai 2005 namanya bayi tabung itu just another treatment yang tidak memikirkan konsep untuk meng-cater dari kebutuhan orang. Kebutuhan untuk program bayi tabung di Indonesia itu hampir sekitar 250.000 program bayi tabung setahun. Di Indonesia tahun 2019 itu hanya 12.000 program bayi tabung setahun. Tapi itu far better dari tahun 2005 waktu gue pulang dulu, di mana total di Indonesia itu hanya 350 program setahun. Dan itu konstan. 10 tahun cuma 300 saja. Nah, itu yang menurut gue rasanya memang pada waktu gue balik, ini harus sesuatu yang gue mempunyai ada suatu suatu niat untuk kita bisa improving our position sebagai
better healthcare providers di Indonesia. Dan ya alhamdulillah sekarang di Morula itu kita 46% dari seluruh market bayi tabung di Indonesia ada di grup kita. Gila. Dan satu mungkin antara nomor 2 atau nomor 3 program bayi tabung terbesar di Asia Pasifik. Jadi kalau kita bicara di sini ya mungkin yang bukan Asia Pasifik, Asia Tenggara. Kalau di Australia itu mereka tinggi-tinggi programnya. Tapi itu karena mereka disubsidi sama pemerintah ya. Kalau di kita mesti bayar sendiri sih. Tapi ya sekarang kita lihat bahwa kebutuhan orang itu masih tetap tinggi gitu. Dan dengan adanya pandemi justru kita melihat orang yang biasa travel ke Malaysia segala macam, di Indonesia bagus juga ya service-nya ini segala macam. Jadi attachment dengan pasien kita juga cukup tinggi, retensi pasien kita cukup tinggi, dan ini yang menurut gue rasanya penting untuk kita bisa istilahnya menjadi silver lining, menjadi pemenang gitu dalam pandemi ini. Gila. Jadi pandemi nih. Pada saat kayak kuliah Jumat. Gue gila nih. Soalnya seperti yang lu bilang ya, emang kebanyakan kita tuh ya dididik kan dengan pola pikir yang konseptual ya, artinya habis A B, habis B C, habis C D dan sebagainya gitu ya. Dan kita nggak berpikir dengan ranah lain gitu. Udah jadi dokter spesialis udah, gue hidup dari situ gitu. Dan kalau gue lihat nih Bro Ivan, emang dia selalu nyari cara tuh gimana sih gitu ya, apa yang baru yang membuat tantangan buat dirinya gitu loh. Bayi tabung itu kalau dokter Tiwi bilang sama gue, katanya dokter Ivan tuh karena nggak bisa diam ya dok, jadi ya, gila. Nah, pada saat pandemi nih Van, apa cara lu untuk bisa tetap pelayanannya bagus, terus kemudian survive dari situ? Itu gila-gilaan tuh buat termasuk buat bisnis rumah sakit kan? Ya sebenarnya challenge utama ya kembali semua itu seperti kayak ada jalan gitu ya. Tapi memang nggak bohong bahwa memang itu harus ada suatu step-step yang kita jalanin. Tapi kekuatan dari untuk kita bisa benar-benar resist terhadap pressure itu sangat mungkin sangat prominent pada zaman pandemi ini. Jadi pada awal itu bulan Maret, gue inget banget itu, kita udah siap-siapin dari bulan Januari kan sampai bulan Maret ini bakal pandemi nih di Indonesia gitu. Tapi begitu datang case pertama, gue inget banget tanggal 13 Maret, gue ditelepon, dok ada pasien COVID di bunda kita. Shit, gue bilang. Terus ya udah panggilin semua segala macam. Jadi kita udah set up task force di situ. Jadi task force itu kita mulai. Tapi waktu itu gue inget hari Selasanya. Jadi Sabtu tuh hari Selasa kita ngumpul seluruh leaders di Persi, Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Ada Pak James Riyadi waktu itu. Jadi dia bilang, kita coba ngobrol deh. Ini kondisi ya mungkin dia properti juga pasti agak challenging banget gitu ya. Tapi buat kita yang sulit adalah gimana cara kita bisa mensupport pemerintah, karena ini this is a very collective effort gitu. Waktu itu gue pikir, waduh gue bisa kasih apa ya? ASI juga gak ada, rumah sakit ibu anak segala macam kan ada, ini bayi tabung gue banyak gue bilang. Bukan tabung oksigen ya, ini bayi tabung. Iya. Jadi waktu itu gue bilang gini deh Pak James, kita nggak bisa ngasih apa-apa Pak, tapi yang bisa kita kasih adalah saya bisa convert, kebetulan nih kita waktu itu lagi bikin lab chemo untuk oncology center kita. Jadi itu kan negative pressure, ya kan? Oke. Habis itu bulan sebelumnya, gue juga baru import mesin PCR, tapi bukan buat COVID, buat PAPSMER, bro, buat HPV. Udah tuh, udah negative pressure, ada HPV. Habis itu satu lagi, untung juga, gue baru tanda tangan untuk perluasan tanah di sebelah bunda. Jadi orang pertama kali kalau mau berobat kan pertama kan lu mesti punya diagnostik dong. Yes.
Kalau lo nggak punya diagnostik yang benar, lo gimana cara yang benar? Jangan treatment dulu lo pikirin. Jadi Pak, saya main di diagnostik aja deh. Jadi akhirnya gue bilang, saya setup satu lab khusus untuk ngerjain PCR. Jadi pada bulan Maret itu kita diakui sebagai 3 center yang ngerjain PCR yang tak akreditasi di bawah Kemkes. Dan waktu itu kita sampai bulan Desember mungkin sekitar 5,6% dari seluruh pemeriksaan PCR swab di seluruh Indonesia. Ya gue ingat banget tuh waktu pertama-tama tuh yang bisa periksa swab PCR termasuk salah satunya Bunda yang pertama-tama. Gila dia kata gue. Gue sampai telepon si Ponco, coba beneran di Bunda udah bisa. Waktu awal-awal ya. Iya bisa. Gue juga bilang, gue tanya sama orang PK gue, dia bilang, lu bener bisa nggak? Bisa dok, cuman panas. Kok panas? Habis ruang kemonya cuma segini. Udah tapi bisa kan? Bisa dok. Ya udah loh, hangat-hangat nggak apa-apa sih. Iya. Kreativitas dulu asalnya dari pressure dulu ya. Dari pressure kita nggak kebayang lah PCR bisa sampai sekarang gini ya, kita bisa lakukan tuh nggak kebayang. Kayaknya wah gitu, mewah gitu. Ya gitulah. Dukanya 2 tahun. Ning, ada pertanyaannya Ning. Ini ada pertanyaan. Sebenarnya gimana, Ning? Lebih ke karena tadi kan ceritanya udah luar biasa ya, Dr. Irfan juga lama di Australia. Cuma satu, saya penasaran, kenapa sih dok pengen balik ke Indonesia? Saya kalau jawab gini nggak boleh di sebelah istri saya lagi di sebelah masalahnya. Jawabnya mesti diam-diam. Udah dipototin kan sama dia kan. Enggak, jadi memang salah satu alasannya memang keluarga. Oke. Tapi yang kedua, saya juga ngelihat bahwa perkembangan dari dunia kesehatan Indonesia itu memerlukan untuk orang Indonesia yang bukan kesehatannya deh. Indonesia itu memerlukan orang Indonesia yang sudah melihat, nggak usah lebih nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih ini, hanya kebetulan bisa melihat horizon yang lebih luas, gitu loh. Nah ini penting untuk kita bisa kembali ke Indonesia, bahwa kalau dibilang bahwa di Indonesia itu lo nggak dapat gaji dan segala macam, akal kalau duit datang dengan sendirinya. Pada saat kita berbicara ini ya tergantung kita itu mau apa namanya taruh effort sebesar-besarnya atau enggak. Dan kita komit apa enggak? Banyak orang bilang takut, buat segala macam, nggak berani buat pulang Indonesia. Well, kalau menurut saya sih rasanya it's about time for us to challenge ourselves gitu. Indonesia needs people, like people who have been living abroad. Dan itu namanya diaspora kan. Tapi menurut saya sih ya dua alasan itu sih menurut saya. Oke, nah kembalinya itu penasaran lagi dok. Kembalinya lagi nih udah ada di kepala waktu pas mau berangkat atau pas di sana kayaknya gue sekali nih gitu. Kalau waktu saya sudah di Darwin itu sebenarnya saya udah mikir mau tinggal di sana. Gue cuma 1 jenjang lagi jadi associate professor bos. Jadi waktu itu gue bilang sama bokap kan, aduh Pak 1 tahun lagi mau udah ini segala macam udah bagus pulang. Bokap lu puyeng lagi tuh baru itu ya. Bokap gue udah ngomel ya, lu pulang apa enggak deh bokap. Ngeband puyeng tapi pas begitu sukses karir di dokter juga puyeng juga dia nih. Ya akhirnya gue bilang sama kayak pulang lah. Makanya ada semacam kayak kita di grup Bunda itu ada satu inisiatif yang gue pakai buat jadi baby gue lah. Kita buat ada semacam research institute, jadi namanya Indonesian Reproductive Science Institute, namanya IRSI. Yang teman-teman gue bilang katanya, lo cuman pengen nama IRSI biar Ivan Rizal sini, sialan gue bilang. Iya juga. Nggak ada hubungan ke situ, gue bilang gue pengen dari research saya gitu. Tapi setelah itu memang ya gue ada undang Pak Profesor segala macam, bilang lu nggak nyelesain S3, bilang aduh Prof kayak gini nggak kejar sama gue lah, bilang udah deh nih gue daftarin, udah loh si Prof Sugi udah ngasih formnya sama gue, nih udah isiin, kamu tinggal ujian ini segala macam, udah deh
didaftarin gue 2015 sampai sekarang gue bilang, wah Prof, kerjaan gue banyak banget selesai gue bilang. Untung ntar minggu depan gue ujian. Gila. Aduh, gue bilang bener-bener lakukan. Van, mengenai achievement lu yang paling terbaru nih ya, kan gue selalu memantau nih kalau misalnya yang kemarin. Iya, gue udah kayak fans beratnya nih. Inovatif, visionary, corporate leader. Apa sih itu, Van? Di DX Channel itu apa IDX Channel itu, Van? Jadi kita memang udah lama ya, jadi dari mulai bokap passed away ya. Memang salah satu yang beliau adalah seorang visionary ya. Jadi banyak yang gue belajar dari beliau selama dari mulai gue pulang 2005 sampai 2017 beliau meninggal. Itu gue banyak belajar dari bagaimana kita membuat suatu structure dari vision yang itu memang menjadi salah satu starting point dari kita untuk bisa nanti membuat track kita mau kemana. Dan beliau bilang, gue mau kalau memang katakanlah ini usaha berjalan terus, Bunda mesti 200 tahun. Wih, gue bilang 200 tahun gimana caranya 200 tahun kan? Jadi salah satu yang memang kita buat di situ adalah perubahan struktur dari Bunda yang tadi rumah sakit menjadi suatu bentuk korporasi. Jadi Bunda itu kita revamp, di mana kita punya ada corporate group yang namanya Bunda Medik. Nah, Bunda Medik itu yang nggak ngurusin rumah sakit, tapi ngurusin bisnis rumah sakit. Di mana di rumah sakit yang ngurusin pelayanan rumah sakit. Dan dia punya ada 2 subsidiary yang sekarang, yang satu udah listing, yang satu lagi yang Morula tadi. Jadi ada Bunda Medik, Morula, sama Diagnos. Nah, Diagnos itu yang lab yang megang PCR. Jadi salah satu yang memang kita lihat bahwa dengan bentuk korporasi ini kita harus bisa punya istilah kita namanya good corporate governance. Jadi untuk bisa memanage sesuatu corporate dengan baik harus ada proper best practice yang kita terapkan di dalam pola kerja kita di perusahaan. Jadi salah satunya adalah memang dengan maju ke perusahaan ke perusahaan publik. Nah, perusahaan publik itu atau IPO itu ya, itu adalah salah satu cara kita untuk bisa membuat benchmark. Kira-kira ini good corporate governance itu sejajar nggak sih dengan best practice yang ada di luar, baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Dan itu memang menjadi agenda kita di tahun ini, di 2021. Jadi kebetulan salah satu yang memang membuat kita cukup happy lah tahun ini, kita bulan Januari kita listing Diagnos. Kemudian bulan Juli kemarin kita listing Bunda Medik. Dan alhamdulillah acceptance dari market untuk ikut bisa kontribusi beli saham PMIS sama DGNS itu cukup besar sekali gitu loh. Jadi ini salah satu yang diapresiasi oleh IDX. IDX itu Indonesian Stock Exchange, yaitu yang bursa lah dalam hal ini. Nah, mereka melihat perubahan transformasi dari perusahaan keluarga menjadi perusahaan publik, itu satu hal yang dan kita buat ada inisiatif baru yang namanya IMTB. IMTB itu Indonesian Medical Tourism Board, di mana ini sebenarnya adalah merupakan suatu medical concierge. Nah, medical concierge yang kan kita tahu lah banyak agen-agen yang bawa pasien ke Singapura, ke Malaysia. Kalau orang bisa keluar, kenapa nggak kita buat agen untuk bisa ke dalam gitu. Jadi IMTB ini sekarang Setnek itu banyak dibantu oleh IMTB untuk mengobat, nggak ke Bundanya, ada yang ke Eka, ada yang ke Mayapada, ke Siloam, ada yang ke Harapan Kita juga ada. Nah, kita ada satu kantor juga di Bali yang kita memang membuat beberapa wellness sama lifestyle package. Jadi salah satu paketnya adalah paket kesuburan, bro. Jadi orang yang baru kawin, baru ini pandemi nggak ada, sekalian liburan 3 hari 4 hari, terus di sana kita kasih edukasi tentang kesuburan, kita kasih yoga, kita kasih macam-macam lah activity yang berkaitan dengan kesuburan. Jadi itu pembeli banyak dari bulan Januari sampai sekarang kita udah ada sekitar 600 orang yang beli produknya.
gitu. Jadi itu yang mungkin salah satu bentuk mungkin menurut mereka ini inovasi. Kalau menurut gue sih ya just business as usual lah ya. Yang penting kan kita mesti tadi kalau biasa orang susah kalau kegempet-gempet ya kita cari jalan biar enak gitu. Gila, ilmu lu tuh kepake semua tuh ya dari yang sono-sono terus kemudian gila. Gue gak bisa ngomong apa lagi. Ning, lo ada pertanyaan nggak masih? Pertanyaan tentang bayi tabung nih dok sebenarnya ya. Okay. Nah kalau kayak gitu tuh kan banyak ya kadang-kala orang apa ya namanya reluctant untuk melakukan bayi tabung karena pikir-pikir waduh mahal banget segala macam, padahal kan saya bilang ya ada beberapa teman sih ya konsul aja dulu gitu, walaupun ternyata budgetnya mahal pun lu tahu lu harus nabung berapa untuk berapa tahun gitu. Nah kalau ada orang yang kayak gitu step mau melakukan bayi tabung tuh apa sih sebenarnya dok yang harus mereka lakukan duluan gitu? Ya, jadi bayi tabung memang merupakan satu topik yang saya rasa memang ini menjadi agenda yang kita terus sosialisasikan. Dulu waktu saya pertama kali pulang itu yang namanya pasien yang saya edukasi untuk program bayi tabung 80% akan bilang saya nggak mau bayi tabung atau dia pergi ke luar negeri. Sekarang hampir 90% pasien yang datang ke sini buka pintu datang, dok saya mau mulai program bayi tabung. Artinya sudah terjadi shifting dari konsep terhadap treatment, bahwa dulu bayi tabung itu put at last as treatment option, tapi sekarang itu menjadi salah satu priority di first option-nya. Dan menurut saya ini penting karena kalau bicara tentang treatment bayi tabung sekarang cuma 2 minggu. Dan kita prosesnya juga nggak susah, dan ini proses yang kurang lebih dari 2 minggu itu ngikutin siklus haid wanita. Jadi pada saat mens kita mulai treatment, pada masa subur kita ambil telur, yang nanti telur-telur itu akan dipertemukan dengan sperma di lab, yang kemudian nanti akan di-culture selama 5 hari sebelum menjadi blastosis, kemudian ditanamkan lagi ke dalam rahim wanita pada saat dia masa implantasi. Dan ini proses yang mempunyai angka keberhasilan sangat bergantung kepada satu kompetensi dokter, kualitas dari laboratorium, dan juga sistem yang bekerja. Jadi itu 3 hal yang sangat penting dalam operating IVF center. Jadi pada saat kita bicara ini suatu pelayanan yang sifatnya bisa kita, ya waktu dulu belum ada startup ya, tapi menurut saya pada saat tahun 2005 saya pulang itu konsep startup untuk speed and scalable bisa diterapkan di bayi tabung. Jadi yang pertama kali selama 1 tahun saya nggak praktek. 1 tahun itu saya bikin software. Jadi saya bikin software untuk bisa buat sistem pelayanan yang ada di bayi tabung itu bekerja bukan dependen kepada dokter, bukan dependen kepada lab, bukan dependen pada perawat, tapi dependen pada sistem. Jadi itu yang memang sama 1 tahun tuh saya sibuk ngulik-ngulik itu aja. Dan itu alhamdulillah masih kepake sampai sekarang gitu loh. Gue curiga ini kayaknya. Nanti gue bikin jadwal konsul deh. Gila nih, kita ngobrol ya 1 jam itu isinya daging semua nih. Gue liatin nih jam nih, 1 jam nih kita nggak kerasa nih banget kita ngobrol-ngobrol. Dibilang saya kayak kuliah dok, benar. Kayak kuliah, dan kita kayak menjelajahi apa ya, ini yang lain gitu, sesuatu yang lain. Gitu. Ya benar. Dan ternyata itu semua keluar dari pemikiran seorang dokter Ivan seorang doang nih. Kita cuma nanya-nanya. Saya kan juga belajar dari banyak orang pinter. Seperti dokter IC ini gitu. Aduh, jangan aja jauh. Belajar banyak kita dari beliau. Gimana menjadi seorang Deddy Corbuzier. Pan, pertanyaan terakhir, karena gue tergelit tadi. Lo bikin oncology center, lo nggak tergerak pengen bikin children cancer hospital? Itu survival rate-nya harusnya teoritisnya bagus loh, dan itu belum ada di Indonesia. Gimana, Pan? Jadi pertama kita melihat mengenai penyakit kalau kita bicara banyak banget, dan kita memang mesti melihat bagaimana ini dari kacamata profesi dan dari kacamata bisnis proses. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang profesi, kita melihat untuk children cancer center itu merupakan salah satu yang cukup besar kalau kita lihat dari sisi
treatment yang dilakukan dan itu membutuhkan long term. Tapi kalau kita bandingkan dengan oncology center yang ada di dewasa, memang terakhir waktu itu gue research pediatric oncology services itu take account about 5-10% of all oncology center yang ada di oncology services yang diberikan di Indonesia. Tapi gue setuju banget, karena kalau kita bicara tentang market opportunity, kita mesti lihat tentang berapa besar anak-anak yang kena cancer. Yang tentu dalam hal ini bukan hanya membutuhkan kemoterapinya, tapi juga membutuhkan kadang-kadang surgery-nya. Tapi dalam hal ini kita mesti melihat bagaimana survival dan juga long term quality of life dari mereka. Yang perlu ditranslate adalah bagaimana caranya oncology center itu bisa sustain dari sisi payment. Karena dalam hal ini kayak oncology center di rumah sakit swasta aja, BPJS itu kalau kita nggak rumah sakit tipe A atau tipe B, itu reimbursement-nya kecil banget. Nah, pada saat kita berbicara tentang pediatric oncology center, menurut saya sih, kayaknya ini harus memang digabung dengan satu unit yang lengkap. Harapan kita tuh harus dari A ke Z itu benar-benar menjadi satu full facility, full pledge facility. Dan itu yang menjadi challenge pada saat kita berbicara keberadaan dari sumber daya. Karena sumber daya untuk pediatric oncology kan Bro IC udah jadi bos di situ kan. Cuman kalau kita bicara tentang mungkin psikologisnya, kita bicara tentang social support-nya, kita it's a thorough team support yang itu benar-benar memerlukan suatu effort yang nggak kecil. But I fully agree with you. Ini sesuatu yang memang mempunyai room of growth yang masih sangat besar. Ya mudah-mudahan nanti suatu waktu tersentuh ya. Iya. Jadi ntar kita bisa rembukan tuh bagaimana mengkombinasikan sumber dayanya. Setuju. Karena memang banyak sekali memang NGO juga yang kemudian bergerak di situ, cuman memang belum teratur ya Van ya. Belum tersinergi gitu menurut saya, masih satu-satu. Ning dulu di salah satu volunteer juga yang di NGO yang bergerak di kanker anak nih. I see. Nice. Oke, Van. Terakhir, pesan lu buat adik-adik kita nih yang mau jadi dokter, mungkin dokter spesialis gitu. Apa? Well, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa pada saat sekarang dunia sudah berubah, di mana tantangan itu saya yakin akan jauh lebih besar karena dunia kompetisi itu tidak hanya dihadapi oleh kita yang berada di Indonesia saja, tetapi kompetisi itu sudah menjadi kompetisi global. Dan kalau bicara tentang individu sebagai seorang dokter, kita harus siap untuk melakukan kalau di startup itu namanya self disruption. Dan kita harus siap untuk bagaimana kita merubah pola berpikir kita sendiri. Nah, pada teman-teman dokter semua atau teman yang calon dokter atau baru lulus dokter, bagaimana cara kita mentransform konsep tentang dokter tersebut yang memang harus kita bisa minimal membuka wawasan kita lebih luas. Dan saya sharing ini sebagai suatu bahan pertimbangan bahwa kita nggak harus keluar negeri, tapi kita harus bisa mempunyai suatu inisiatif untuk bagaimana membuka wawasan kita. Cara kita banyak, yaitu bisa dengan menjadi pembicara, kita bisa sekolah apapun keluar misalnya, tapi ada suatu inisiatif yang memang upaya kita untuk membuka wawasan dan siap untuk merubah pola pemikiran kita. Dan itu yang rasanya message yang paling penting. Dan ini yang tidak bisa kita lupakan. Jangan cepat putus asa kalau gagal.
Karena yang kita bicarakan sejam ini mungkin yang lihat, wah ini berhasil sukses segala macam. You don't see what the pains are, man. Gila. Wah, benar-benar inspiring ya obrolan kita pada siang hari ini. Ini direkam siang nih. Ini gimana kesan lo? Kalau misalnya setiap kali ada narasumber, gue selalu nanyakan kesan sama yang pendamping. Luar biasa, dibilangin kayak kuliah lagi dok. Request dok, nanti summary-nya digedein ya suaranya ya. Itu luar biasa buat adik-adik dok. Oh gitu. Calon dokter. Beneran ya, siap. Apalagi masa-masa, apalagi tulisan yang nggak ngelihat pain-nya. Kayaknya harus lagi nih dok, pain-nya biar diomongin sama dokter Ivan. Bukan hanya pain-nya, cuma juga solution-nya. Oh jadi gitu. motivasi tersendiri buat adik-adik. Gitu aja sih. Terima kasih ya. banyak. Dokter Ivan ilmunya, Dokter Aisyah kesempatannya. Masya Allah. Ya, terima kasih loh Bro Ivan ya. Kita tahulah betapa sibuknya komisaris utama dari Bunda Medic Healthcare. Pan, kalau misalnya nanti ada kesempatan, kita ini lagi ya, ungkap lagi sisi-sisi lain pokok-pokok pemikiran dari seorang Ivan ya. Siap bro. Oke, sobat podcast Dr. Aisyah Berbagi, kita sampai di ujung dari obrolan kita yang seru banget kali ini. Tetap dengan tagline yang sama ya, duduk manis, tetap berpikir kritis dan tetap optimis. Baik, terima kasih semuanya, Dr. Ivan, Ning. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.